Sebelum kamu tenggelam dalam kisah ini, luangkan waktu sejenak, tarik napas perlahan, dan mari kita resapi bersama. Selamat datang di Fembait, sajadah virtual Baneko, tempat di mana suara, kisah, dan renungan membawamu lebih dekat kepada Allah. Pernahkah kamu menangis? Bukan karena kehilangan seseorang, bukan karena luka dunia, tapi karena sadar bahwa kita sudah terlalu jauh dari Allah. Ada malam-malam yang tidak disaksikan siapapun, di mana hanya kamu, tikar sajadahmu, dan Tuhanmu. Malam-malam di mana kamu tidak tahu harus berkata apa, selain diam dan menangis. Dan di Madinah, berabad-abad lalu, dalam sebuah rumah yang sederhana, ada seorang lelaki yang menangis hampir setiap malamnya. Namanya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar bukan orang biasa. Dia sahabat terbaik Rasulullah, yang pertama kali menerima Islam, yang menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah, yang menemani Rasulullah saat hijrah, bahkan ketika dunia sedang memburunya, yang Rasul sebut namanya berkali-kali di surga. Tapi tahukah kamu, dialah yang paling sering menangis. Tangisnya lembut, tak bersuara, hanya air mata yang menjadi bahasa paling jujur antara dirinya dan Rabb-nya. Rasulullah pernah berkata, "Wahai Abu Bakar, jangan terlalu banyak menangis dalam sholatmu, karena tangisnya begitu dalam, sampai tak bisa membacakan ayat dengan jelas. Bukan karena ia ragu, tapi karena ia merasa terlalu kecil, terlalu hina, untuk berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Besar." Ia pernah berkata, "Seandainya satu kakiku sudah di surga, aku masih belum merasa aman dari murka Allah." Itu bukan keraguan, itu cinta. Karena semakin besar cintamu kepada Allah, semakin takut kamu kehilangannya. Abu Bakar tahu, amalnya tak akan menyelamatkan dirinya. Bukan karena amal itu sedikit, tapi karena surga bukan tentang jumlah. Surga adalah tentang rahmat Allah. Hari ini, kita merasa cukup dengan sedikit amal. Kita merasa sudah baik karena tidak maksiat. Tapi Abu Bakar, yang seluruh hidupnya untuk Islam, masih merasa kurang. Ia tidak bangga. Ia tidak sombong. Ia tidak berkata, "Aku sahabat Nabi." Yang ia tahu hanyalah, "Aku hanyalah hamba yang berharap ampunannya." Ada satu kisah yang selalu membuat dada ini sesak. Saat Rasulullah mengumpulkan para sahabat, beliau bertanya, "Siapa yang hari ini sudah bersedekah?" Abu Bakar angkat tangan. "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Abu Bakar kembali angkat tangan. "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Abu Bakar lagi-lagi angkat tangan. "Siapa yang hari ini sudah berpuasa?" Dan Abu Bakar masih mengangkat tangannya. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Tak akan berkumpul semua ini pada seseorang, kecuali dia akan masuk surga." Tapi tahu apa yang Abu Bakar lakukan setelah itu? Ia tidak bersorak, ia tidak bersantai, ia tidak berkata, "Aku sudah dijamin surga." Justru ia semakin menangis. Ada malam di mana seseorang mendengarnya menangis begitu lama, lalu bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis?" Ia menjawab lirih, "Bagaimana mungkin aku tidak menangis, sedangkan aku tidak tahu apakah dosaku sudah diampuni, atau aku sedang disiksa perlahan oleh Allah?" Itulah dia, seseorang yang paling dekat dengan Rasul, tapi masih takut akan murka Tuhannya. Saat kita bersujud, pernahkah kita merasa kecil di hadapannya? Atau kita hanya membaca doa tanpa hati, mengucapkan istighfar tanpa rasa bersalah? Kita menangis karena cinta tak dibalas, karena masalah tak kunjung selesai. Tapi jarang sekali kita menangis karena terlalu lama jauh darinya. Kita kuat menahan rindu pada manusia, tapi tidak terbiasa merindukan Rabb kita sendiri. Kata para ulama, jika kamu tak bisa menangis dalam doa, maka menangislah, karena hatimu tak bisa menangis. Tangisan Abu Bakar bukan sekadar air mata, itu adalah bahasa hati, bahasa seorang hamba
yang tidak pernah merasa cukup dalam mencintai Tuhannya. Bayangkan, seseorang yang namanya disebut di surga masih merasa takut. Seseorang yang menyerahkan seluruh hartanya untuk Islam masih merasa kurang. Seseorang yang paling dekat dengan Nabi masih merasa hina di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Yang masih bolong-bolong sholat, yang masih menunda taubat, yang masih sibuk mengejar dunia. Hari ini, selama kita masih hidup, masih ada waktu untuk kembali. Masih ada waktu untuk tunduk lebih dalam, untuk menangis, bukan karena dunia, tapi karena rindu pada Allah. Karena tangisan dalam sujud adalah surat cinta yang tidak perlu dikirim, karena Allah sudah membacanya, bahkan sebelum air mata itu jatuh. Dan jika malam nanti kamu kembali bersujud, katakan padanya dalam hati yang paling sunyi, "Ya Allah, aku kembali. Meski aku jauh, meski aku penuh dosa, tapi aku rindumu." Jika kisah ini menyentuhmu, dukung kami untuk terus berbagi suara yang menenangkan hati. Klik tombol subscribe Wata agar kamu tak tertinggal kisah berikutnya. Hanya di Bedah Sajadah Virtual Emo, tempat di mana rindu, harap, dan taubat dibacakan lewat suara. Karena kadang cinta tak butuh kata, cukup air mata.